Ya, diomong-omong dengan pergerakan atau fluktuasi yang sangat tidak meyakinkan sebetulnya kalau Anda lihat dari pergerakannya, range-nya cukup sempit. Padahal tadinya saya mengharapkan ada range sekitar 30 atau mungkin 40 poin atau bahkan di atas 40 poin. Tapi ternyata kita hanya mendapatkan dari teritori 1764 sampai 1786. Itu pun dengan catatan pula, di awal pengumuman terkait dengan proyeksi ekonomi dan juga dot plot itu hanya bergerak sempat swing low sampai 1768 dan dia rebound sampai teritori 1786, berarti tercatat sekitar 18 poin. Nah, setelah 18 poin, ternyata dia stuck, dia terjebak di area kurang lebih 80 sampai 86, tapi tidak berhasil naik, dan akhirnya saat statement dari Powell, dia mengalami penurunan tertekan sampai 1764. Dan apa yang terjadi? 1764 pun kembali tertahan dan dia kembali rebound sampai zona 1780. Dan Anda bisa tebak, pergerakan berikutnya membosankan karena walaupun dia turun, tapi dia tetap 1764-nya tidak tembus dan dia ditutup di 1767. Pagi ini kita mendapati pola tekanan sampai dia menembus zona 1764. Lebih tepatnya, area low-nya sampai detik ini, sampai siang hari ini, ternyata masih tertahan di 1760. Oke, kita bahas satu persatu. Kalau kita bicara tentang taper announcement atau pengumuman terkait dengan taper, ini sudah kita bahas, bahwasanya Fed tetap akan melakukan taper di penghujung tahun 2021. Ini pun sudah diprediksikan dari pertemuan sebelumnya, bahkan termasuk catatan oleh Jackson Hole Symposium. Nah, kemudian yang ternyata hasilnya adalah kemungkinan mereka akan mengumumkannya di bulan November. Ini berarti detail pertama yang sudah didapatkan. Yang kedua, taper kemungkinan bisa berakhir di pertengahan tahun 2022, dan ini sangat jelas disampaikan oleh Powell saat sesi tanya jawab. Ini menandakan mereka sudah memiliki program terperinci terkait dengan kapan dimulai dan juga kapan akan berakhir taper. Pertanyaan selanjutnya adalah berapa besar atau berapa dana yang akan dikurangi dari proses taper ini. Itu yang akan menjadi pertanyaan sampai di pertemuan bulan November. Berarti kalau seperti ini di bulan September akhir sampai Oktober atau mungkin sampai awal November, kita masih tetap dilimpahkan kepada potensi pergerakan market yang cukup volatile. Nah, volatilenya bisa saja bukan hanya dari Fed tapi melainkan dari faktor lain. Contoh Evergrande yang sampai saat ini masih di dalam zona abu-abu karena pemerintah Cina sendiri mengatakan mereka akan turun tangan, tapi belum jelas bentuk turun tangan itu akan seperti apa. Meskipun kemarin dikabarkan bahwasanya Evergrande itu akan membayar kupon obligasinya di hari ini, tapi itu adalah dalam bentuk denominasi yuan. Sementara yang menjadi pertanyaan dan kekhawatiran, ternyata yang denominasi dolar itu jauh lebih tinggi. So, dalam 30 hari ke depan atau let's say 20 hari ke depan, ini akan menjadi bom waktu yang bisa menghajar ekonomi China. Dan pada gilirannya, kalau ini dibiarkan default, bisa saja merembet ke sektor-sektor lain di China dan dikhawatirkan menjadi krisis global berikutnya. Kalau ini yang terjadi, maka emas masih memiliki harapan atau peluang untuk mengalami rebound. Dan kita sudah pernah melihat dari efek waktu terjadinya gap down 90 poin, kita pernah lihat emas rebound dalam 1 minggu berturut-turut tanpa henti, tanpa jeda, naik sampai 70 poin. Dan itu berarti menandakan ini pun bisa terjadi dalam 1 bulan ke depan. Lalu catatan yang kedua adalah kita memiliki terkait dengan event di Kongres yang masih membahas terkait dengan debt limit. Ya, pagu utang untuk AS sendiri akan memenuhi jatuh tempo di bulan Oktober dan sampai saat ini masih belum jelas apa solusi yang akan mereka lakukan. AS terancam default dan kalau ini terjadi maka kemungkinan emas akan diincar sebagai safe haven. Jadi posisi safe haven masih tetap akan terbuka dengan catatan 2 hal yang tadi. Kita tinggal lihat saja. Tapi untuk hari ini data ekonomi, market manufacturing, market service itu kemungkinan akan menjadi pondasi kita untuk malam ini. Tapi harapannya adalah pagi ini sampai sesi Eropa atau menjelang sesi Amerika, dia akan mengalami penurunan lebih dulu. Tapi perkiraan saya mungkin target rising wedge selesai di target 1757 atau 1752 kurang lebih. Nah, berarti di sebelum atau mendekati teritori tersebut kita harus waspada, bisa saja dia mengalami rebound kembali. Technical View 23 September 2021. Irfan untuk Agrodana. Technical Outlook 23 September 2021 per jam 12:11 waktu Indonesia bagian Barat. Langsung kita lihat dari DXY dan juga Treasury Yield yang mana terjadi kenaikan dan ditutup dengan bullish. Nah, kita akan lihat ya, apakah potensi dari head and shoulder yang terjadi atau yang dicurigai terjadi di daily chart untuk DXY akan gagal apa tidak. So far, kalau Anda lihat di sini, kenaikan kemarin mencapai area 93514. Sementara areal head-nya itu yang ada di tanggal 20 Agustus adalah 93.729. Jadi ini yang membuat kita berpikir
Kalaupun misalkan gagal, ingat bahwasannya catatannya adalah dia harus mengimbangi atau setara kita sebutnya, atau bahkan melewati bagian head. Kalau ini yang dilewati maka itu gagal. Nah, kita lihat ya potensi ini, kalau dilihat dari sisi kiri maka kemungkinan potensi high-nya itu akan berada di 2 November 2020, itu pun berada di kisaran 94.285. Kalau kita bergeser lagi ke sebelah kiri, maka kita akan dapatkan high di tanggal 25 September itu 94.742. Jadi kalau misalkan katakanlah ini ditembus, maka bisa saja pola pengulangan setahun yang lalu di tahun 2020, area high untuk DXY itu di kisaran 94.742 itu bisa saja terulang kembali. Artinya walaupun ini gagal, nanti kita akan lihat puncaknya di teritori ini, baru nantinya apakah dia akan mengikuti pola di 3 bulan ke depan apa tidak ya. Karena 3 bulan ke depannya ternyata dia cenderung mengalami penurunan. Ya, ini terlihat dari September, kemudian Oktober ada di bawah, dan puncak-puncaknya di tanggal atau di awal November itu pun tidak lebih tinggi, lalu kemudian dia menglosor ataupun turun ya sampai sepanjang akhir tahun. Nah, apakah itu akan terulang apa tidak? Yang jelas itu akan sangat berpengaruh. Tapi yang jelas FOMC meeting kemarin sangat hawkish, dan kita akan melihat taper tersebut akan diumumkan di pertemuan bulan November. Kemudian kalau kita lihat dari bagian H4, ternyata apa yang kita tunjukkan dengan tanda panah prosesnya turun, kemudian swing high, dan swing high-nya mendekati teritori ini, kemudian dia ternyata sedang turun ya, kita sebutnya sedang turun, belum disimpulkan untuk turun. Tapi kalau iya, berarti ini mirip dengan semua skema yang kita tunjukkan. Artinya lagi, bisa saja nanti malam kita akan mengharapkan adanya kenaikan. Jadi mudah-mudahan kalau misalkan dilihat dari data ekonomi, ISM manufacture atau lebih tepatnya market manufacture nanti malam, itu bisa saja kita akan diombang-ambing ya kembali. Jadi kalau misalkan lihat dari ini, saya berharap ini biarkan naik dulu, jadi tidak langsung completely down, tapi ini juga akan terpengaruh dari faktor treasury yield, yang ternyata kalau kita lihat dari treasury yield-nya, dia cenderung mengalami penurunan. Tapi sewaktu pengumuman ataupun statement dari Powell, dia memang spike kembali ke atas, sehingga itulah yang menekan gold kembali turun. Tapi kalau dengan seperti ini keadaannya, maka kita bisa mengharapkan belum akan terlampau agresif untuk kenaikan US dollarnya, termasuk juga dengan treasury yield. Tapi lagi-lagi kalau kita lihat dari daily chart untuk treasury yield, kita masih berada di zona adalah ascending triangle. Jadi selama ini belum ditembus, kita asumsikan ini masih bisa untuk naik lagi, kecuali kalau dia tembus. Kalau kita lihat dari bagian candlestick-nya, of course ini adalah bearish engulfing, kemudian ditemani dengan small candle yang harusnya dia akan naik, ternyata gagal dan dia ditutup dengan bearish. Nah, kita akan lihat untuk siang ini atau hari ini, apakah dia akan tembus, artinya ada loncatan ke bawah, atau justru berbalik ke atas. Kalau dilihat seperti ini, harusnya dia turun lagi. Technical view gold 23 September 2021 jam 12:17 waktu Indonesia bagian Barat. After FOMC, running price sekarang berada 1764.10, sementara untuk area low 1760.50 dan area high 1769.30. Sedikit lebih rendah, tapi kita akan lihat ya, apakah dia akan terus turun atau justru ini saatnya kita mengincar area buy on dip lagi untuk nanti malam khususnya. Karena untuk pagi ini, ya kita harusnya masih bisa mendapatkan area penurunan. Oke, kita lihat terlebih dulu. Kemarin kita sudah kupas, saya ulangi lagi terkait dengan real body, 50% real body dari black candle atau long black candle tanggal 16 September itu berada di 1774. Nah, Anda perhatikan candlestick di tanggal 21, meskipun tailnya sempat menunjukkan dia sempat naik sampai 1781, tapi dia tutup di 1774. Kemudian next candle yang kemarin pun saat FOMC itu sempat 1786.90 spike, tapi kemudian dia turun dan dia tutup di bawah ya, di 1767 lebih tepatnya. Anda perhatikan ya, dia cenderung tidak berkutik di area 1774. Ini menandakan area 50%-nya masih strong enough ya, masih cukup kuat. Kemudian perhatikan lagi bahwasannya ditutup dengan potensi shooting star. Lalu kemudian kalau misalkan kita simpulkan, kalau kita lihat real body-nya saja dua candle ini, berarti kita mendapatkan bearish harami, yang artinya penurunanlah yang harusnya terjadi kembali untuk hari ini. Lalu kemudian apa yang terjadi dengan tail ini? Nah, ini kalaupun dia mengalami kenaikan, tetap dia berada di teritori resisten, karena resisten keduanya yang tidak tembus 1795 gagal, lalu kemudian 176 tertahan dan dia turun. Jadi untuk kesimpulan hari ini adalah kita mengincar area sell, tapi di malam hari kita harapkan akan terjadi pembalikan kalau melihat situasinya seperti ini. Ya, katakanlah
candlestick di tanggal 21 September itu akan menjadi patokan kita dengan area terendahnya 1757.70. Jadi kalau misalkan low-nya sudah 1760.50, hati-hati, berarti ada sekitar 3 atau 4 poin lagi ke bawah, lalu kemudian nantinya diharapkan rebound. Atau maksimumnya kemungkinan real body yang ini, ya, ini ada di 17 kurang lebih 54. Jadi 54, 57 itu teritori yang harus kita waspadai in case ternyata di sini terpantul sebagai zona double bottom. Oke. Lalu kemudian kalau misalkan secara keseluruhan lagi, Anda ingat yang pernah saya jelaskan terkait dengan kecurigaan saya inverted head and shoulder yang lebih besar. Jadi ini bagian left, ini bagian head, dan ini kemungkinan bagian right shoulder. Dengan catatan double bottom membantu untuk mendorong ini. Jadi double bottom inside inverted head and shoulder. Itu yang kita harapkan untuk berikutnya. Apakah memungkinkan untuk mengalami kenaikan? Ya, tentu saja masih ada celah untuk mengalami kenaikan karena taper sendiri baru akan dijalankan di bulan November atau tepatnya diumumkan di bulan November. Kemudian selama 1,5 bulan ke depan kita masih berhadapan dengan kompensasi dari Evergrande yang mungkin saja mengalami default dalam 30 hari ke depan, itu yang harus kita pantau. Lalu kemudian juga terkait dengan debt ceiling yang masih dalam pembahasan di Kongres. Dan kalau kita lihat dari potensi supportnya akan berada teritori 1757, 17 kemudian 50 ya, dan juga 1744, 1745. Sementara untuk area resisten berada di 1768, 1774, dan juga of course high kemarin 1786. Itu yang akan menjadi incaran kita untuk resistennya. H4-nya sendiri, nah ini skema yang kemarin terkait dengan racing wedge, ternyata dia confirm turun, tembus ya, walaupun Anda lihat sendiri dia sempat spike. Nah, lalu kemudian saya tarik garis dari sini, ternyata dia tertahan ya, completely ditahan, rejected di area ini, walaupun dia sempat muncul sedikit lalu kemudian dia turun. Nah, ternyata penurunannya masih seperti ini. Nah, ini berarti kalau misalkan kita ukur dari ketinggiannya, ternyata saya mendapatkan teritori 1751 sebagai targetnya, teman-teman. Jadi, kalau sesuai dengan apa yang tadi kita bahas di daily, ini masih memungkinkan untuk terjadinya pantulan after dia mencapai target dari pola rising wedge ini. Nah, tapi dengan catatan pula, karena ini tekanannya juga sangat dalam, maka ekspektasi saya dia adalah turunnya harusnya lebih dalam kembali. Berarti ini sesuai dengan skema yang waktu hari Jumat lalu kita pernah bahas. Dan ekspektasi saya, of course, tembus 1742 atau 45. Kemudian di area 31 atau mungkin kurang lebih 35, itu kita harus waspada. Yang paling terbaik adalah good demand, strong demand, possibility-nya adalah di teritori ini. Nah, 50%-nya di mana? 50%-nya kalau kita lihat dari grafik H1, sebetulnya dia berada di teritori yang lebih tepatnya ada di teritori Fibonacci retracement 38.2%. Jadi 50% dari target rising wedge itu ternyata mentoknya adalah di teritori 38.2%. Of course, ini adalah teritori yang kemarin kita tandai. Nah, sekarang penentuannya di 1764. Yang ternyata pagi tadi dia sudah sempat mengalami penurunan. Oke, catatannya adalah apakah dia confirm tembus apa tidak? Oke, kita lihat ya. Konfirmasinya adalah 2 candle berikutnya halus berada atau confirm tetap di bawah. Kita lihat. Ini adalah area 64, kemudian 1, 2 candle, 3 candle, bahkan sekarang adalah 4 candle. Kalau ini tetap berada di bawah, seharusnya maka ini masih tetap bisa melakukan sell di teritori 1764. Ya, jadi Anda masih bisa tahan sell di 1764, kemudian target pertamanya 1758.80, TP keduanya 1752.60, atau Anda boleh naikkan sedikit dari 1764, TP pertama cukup di 1759, lalu kemudian TP keduanya di 1753 atau 1754. Ya, ini adalah untuk mensiasati in case ternyata terjadi rebound di malam hari. Karena kemungkinan di area 23.6% ini bisa terjadi rejection persis dengan teritori ini. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.